Saat ini, terdapat lebih dari 1,5 miliar umat Islam yang tinggal di seluruh dunia, dengan negara-negara mayoritas Muslim tersebar dari benua Afrika di Maroko hingga ke Asia di Indonesia. Namun, sama seperti agama lainnya, Islam tidak sepenuhnya berpayung pada satu aliran yang sama. Agama Islam memiliki cabang-cabang yang berbeda, utamanya dalam aspek penafsiran kitab suci Al-Quran dan hal lain yang berkaitan dengan peristiwa politik dalam sejarah Islam itu sendiri. Nah, dua denominasi utama Islam di dunia saat ini adalah Islam dengan aliran Sunni dan Syiah. Dengan aliran Sunni sendiri memiliki persentase sebesar 85-90% dari populasi Muslim di seluruh dunia. Namun bagaimana perpecahan di dunia Islam ini bisa terjadi? Semakin rumit konflik politiknya, semakin seru ceritanya nih. Yuk upgrade pengetahuan kamu di @now, @sayknowledge. Berbicara tentang perpecahan dalam ajaran Islam, maka tidak lepas dari kaitannya dengan Islam Sunni dan Syiah, serta dampaknya terhadap politik khilafah dan ekonomi di Timur Tengah. Cerita perpecahan ini dapat dimulai dari kisah Ali bin Abi Thalib, salah satu orang paling penting dalam sejarah umat Islam. Ali lahir di Mekah dalam klan Hashimi yang kuat dan merupakan sepupu dari Nabi besar Muhammad SAW. Mereka mempunyai ikatan yang dalam, sebab ayah Ali telah membesarkan Nabi Muhammad sejak ia menjadi seorang yatim piatu. Dan kelak Ali akan tinggal di rumah Nabi Muhammad di masa mendatang. Pada tahun 610 Masehi, Nabi Muhammad menerima wahyu kenabiannya. Nah, Ali juga adalah salah satu orang pertama yang menerima Islam dan mengakui Nabi Muhammad sebagai khalifah di muka bumi. Pada mulanya, dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dapat dikatakan tidak populer di kalangan masyarakat musyrik Mekah kala itu. Sehingga ia beserta pengikut umat Islam lainnya kerap tertindas. Selain itu, desas-desus tentang rencana jahat terhadap Nabi Muhammad turut menyebar hingga memaksanya meninggalkan Mekah ke Madinah bersama mayoritas pengikutnya pada tahun 622 Masehi, atau yang disebut juga sebagai peristiwa hijrah. Hijrah atau migrasi adalah sebuah peristiwa yang sangat penting sehingga kalender Islam pun dimulai sejak hari dimulainya migrasi tersebut. Pada awalnya, Ali memutuskan untuk tetap tinggal di Mekah untuk menjaga harta benda pengikut Rasulullah yang memang diamanatkan kepada Nabi Muhammad. Namun tidak lama kemudian, Ali turut bergabung dengan pengikut muslim lainnya ke Madinah. Pada tahun 623 Masehi, Ali juga menikahi putri Nabi Muhammad yang bernama Fatimah Az-Zahra. Tentu tidak mengherankan bukan bila Ali menjadi salah satu sahabat Muhammad yang paling terpercaya? Sepak terjang Ali sendiri cukup dikenal di komunitas muslim karena kebijaksanaan dan keadilannya. Sehingga ia mendapat julukan Asad Allah atau singa Tuhan karena kemampuan militer dan keberaniannya di medan perang. Pada tahun 631 Masehi, komunitas Islam telah mampu menguasai kota Mekah dan sebagian besar semenanjung Arab, serta sudah menjadi kekuatan militer dan politik yang tangguh kala itu. Seperti yang sudah tercantum dalam catatan sejarah, perpecahan kekhalifahan Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW menjadi cerita yang cukup kompleks. Dalam hal ini, aliran Sunni dan Syiah memberikan cara penafsiran yang berbeda. Dalam perjalanan pulang dari ziarah terakhirnya, Nabi Muhammad SAW memberikan khutbah di tempat yang bernama Oasis Ghadir Khum. Beliau menggandeng tangan Ali dan pada intinya menyatakan bahwa barang siapa yang menjadikan aku sebagai maulanya, maka Ali juga harus ditunjuk sebagai maula. Nah, dalam kepercayaan pengikut Syiah, istilah maula ini diartikan sebagai sosok pemimpin atau tuan. Alhasil, pengikut Syiah meyakini bahwa suksesi kepemimpinan Rasul digantikan ke pundak Ali sebagai maulanya. Sementara itu, pengikut Islam Sunni meyakini bahwa penyampaian Nabi Muhammad kala itu lebih didasarkan atas faktor kedekatan beliau dengan seorang figur Ali yang memang adalah sahabat sekaligus menantunya sendiri. Episode penting lainnya dalam perselisihan suksesi kepemimpinan antara penafsiran teologi Islam Sunni dan Syiah adalah terkait dengan peristiwa pena dan kertas. Peristiwa ini dianggap sebagai rujukan yang berasal dari catatan sejarah yang valid, sebab baik ulama Islam Sunni maupun Syiah, keduanya sama-sama menerimanya. Hanya saja, mereka menafsirkan kisah ini dalam cara pandang berbeda. Dalam umat Islam, hadis adalah kisah kehidupan Nabi Muhammad yang salah satunya membawa pesan agama dan hukum bagi umat Islam. Nah, menurut cerita di salah satu hadis ini, beberapa hari menjelang kematian Rasul, Nabi Muhammad meminta para sahabatnya untuk membawakan sebuah pena dan kertas supaya beliau dapat menulis surat pernyataan yang menjadi dasar untuk mencegah umat Islam ke dalam perpecahan. Namun kala itu, salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad, Umar bin Khattab, menyatakan bahwa kondisi kesehatan Nabi Muhammad sedang kurang baik. Dan maka dari itu, kitab suci Al-Quran dianggap sudah cukup sebagai pegangan bagi umat Islam di masa yang akan datang. Pada sisi yang lain, pengikut Syiah meyakini bahwa Rasul bermaksud untuk menunjuk Ali sebagai penggantinya.
Sementara di sisi lain, Islam Sunni percaya bahwa Rasul tidak secara eksplisit menunjuk siapa penggantinya dan menyerahkan dinamika suksesi kepemimpinan tersebut kepada komunitas umat muslim secara umum. Singkat cerita, pasca wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 623 Masehi, tidak ditemukan suatu konsensus yang kelak dapat menggantikan posisi Rasul saat itu. Singkat cerita, terjadi konflik internal panjang dalam hal suksesi kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Berturut-turut setelahnya, Abu Bakar terpilih sebagai khalifah menggantikan Nabi Muhammad. Melalui sejumlah peristiwa sejarah, Ali pun menerima Abu Bakar sebagai pengganti kekhalifahan yang sah. Dan Ali perlahan mundur dari kehidupan publik. Namun, Ali sendiri menjadi teman konsultasi dari Abu Bakar, utamanya dalam urusan kenegaraan. Ali bahkan mengawinkan salah satu putrinya, Ummu Kulsum, untuk dinikahkan kepada Abu Bakar. Pasca wafatnya Umar di tahun 644 Masehi, Ali dipertimbangkan untuk menggantikan posisi tersebut, meskipun akhirnya Muhammad Utsman dari klan Bani Umayyah terpilih menjadi khalifah yang baru. Setelahnya, barulah Ali terpilih sebagai khalifah Rasyidin yang keempat dan terakhir. Wilayah Timur Tengah saat ini mengalami konflik politik dan agama yang cukup sengit. Perpecahan ini yang lalu menimbulkan pemberontakan dan perang proksi satu sama lain. Nah, salah satu penyebab utama ketidakstabilan ini adalah karena adanya perpecahan sektarian yang sudah berlangsung selama 1400 tahun antara kelompok Muslim Sunni dan Syiah. Proporsi aliran Islam Sunni sendiri saat ini sudah mencapai 90% dari jumlah total 1,6 miliar umat Islam di seluruh dunia. Misalnya saja Mesir, Yordania, Arab Saudi, Suriah, dan sebagian besar negara-negara Teluk yang kaya minyak dengan mayoritas penduduknya menganut aliran Islam Sunni. Di sisi lain, negara yang dulunya bernama Persia dan kini berubah menjadi Iran adalah jantungnya dunia Syiah, dengan beberapa negara Arab lain seperti Bahrain dan Irak yang juga mayoritas penduduk Syiah di negaranya cukup dominan. Dalam beberapa situasi, terdapat pengecualian di sebagian wilayah negara Arab, yang ternyata jumlah proporsi pemeluk aliran Islam Sunni dan Syiahnya cenderung berimbang. Lebanon misalnya, dengan proporsi jumlah penduduk beraliran Syiah dan Sunni yang ternyata tidak jauh berbeda. Bahrain sendiri adalah negara yang didominasi oleh pengikut aliran Syiah, namun mereka diperintah oleh seorang pemimpin beraliran Islam Sunni. Di Suriah, mayoritas penduduknya adalah pengikut aliran Islam Sunni, namun negara tersebut diperintah oleh seorang perwakilan kelompok Alawi yang merupakan cabang dari kepercayaan aliran kelompok Syiah. Nah, sementara itu, dua negara yang menjadi poros utama konflik besar ini, serta saling bersaing sejak perpecahan ajaran Sunni dan Syiah di era modern, adalah Arab Saudi dan Iran. Lantas, bagaimana dengan dinamika politik atau supremasi kekuasaan di kedua wilayah ini? Arab Saudi lebih banyak mengharapkan perlindungan dari militer sekutu dekatnya Amerika. Sementara Iran, di sisi lain, memiliki angkatan militer dan unit intelijen yang mumpuni dan seringkali aktif di luar negaranya. Apabila Arab Saudi diperintah oleh seorang raja, maka Iran diperintah oleh seorang ulama. Dalam perkembangannya, kedua negara ini berupaya untuk mencari pengaruh politik ke wilayah lain melalui pendekatan perang proksi. Arab Saudi cenderung mendukung para pemimpin beraliran Islam Sunni serta kelompok pemberontak yang berperang melawan kepentingan kelompok Syiah. Iran sendiri mendukung gerakan Hizbullah di Lebanon, termasuk di dalamnya kelompok militan Palestina Hamas di Gaza. Nah, yang menjadi persamaan dari kedua negara ini adalah sistem perekonomian mereka yang sama-sama dilandasi dan dibangun oleh bisnis minyak bumi sebagai penghasil devisa yang utama. Adanya persamaan inilah yang tanpa disadari membuat mereka secara tidak langsung saling berkonflik satu sama lain. Berdasarkan fakta sejarah, terdapat 3 negara yang setidaknya berada di lingkaran perang proksi di Timur Tengah. 3 negara itu yaitu Irak, Suriah, dan Yaman. Mari kita bahas dari tiap masing-masing negara. Irak adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Syiah. Pada dekade tahun 1990-an, diktator terkenal di masanya yang bernama Saddam Hussein sebenarnya adalah seorang pengikut ajaran Islam Sunni. Hanya saja, negara ini kini dipimpin oleh pemerintah yang beraliran Syiah, meskipun banyak kantong-kantong wilayahnya yang justru dikuasai oleh kelompok ekstremis pengikut ajaran Islam Sunni, yaitu ISIS. Dalam konflik di Irak, Iran disinyalir telah mensupport hadirnya para pemimpin politik yang beraliran Syiah. Iran juga membantu pemerintahan yang sah untuk melawan revolusi yang dibawa oleh kelompok ISIS. Arab Saudi yang tidak senang akan hal ini berada di posisi dilematis. Sebab Arab Saudi juga sebenarnya menganggap ISIS sebagai ancaman yang serius di Timur Tengah. Hal ini terutama didorong oleh gerakan ultra-konservatif kelompok ISIS yang sifatnya cenderung destruktif dan non-kooperatif. Kekhawatiran pemerintah Arab Saudi akan semakin besarnya pengaruh Iran di negeri yang dulunya bernama Mesopotamia ini, membuat mereka bergabung dengan koalisi pimpinan Amerika dalam melawan hegemoni kelompok ISIS. Arab Saudi juga berharap bahwa Amerika akan lebih aktif di tanah Irak, serta membantu mereka dalam mencegah pengaruh politik Iran di tanah Mesopotamia. Lalu bagaimana dengan Suriah?
Nah, negara ini memiliki penduduk yang mayoritasnya beragama Islam Sunni. Hanya saja, Suriah diperintah oleh Bashar al-Assad, yang merupakan seorang pengikut kelompok Alawi dan merupakan salah satu aliran dari gerakan kelompok Syiah. Saat ini sendiri, Suriah sedang mengalami perang saudara yang berlangsung cukup rumit. Di Suriah, kelompok Islam Sunni dengan support dari organisasi ekstremis seperti ISIS saling bersekutu agar dapat menggulingkan kekuasaan Assad dari tampuk kekuasaan. Iran yang secara ideologis berseberangan dengan kelompok Sunni tentu mendukung rezim kekuasaan Assad. Sementara Arab Saudi di sisi lain mendukung pergerakan perlawanan terhadap Assad ini. Pada sisi yang lain, Iran juga mendukung gerakan organisasi Syiah seperti Hizbullah dan membantu mereka dalam memerangi pemberontakan di dalam negerinya, yang memang sebagian besar dari pemberontak ini diasosiasikan sebagai kelompok Islam Sunni. Situasi yang tidak kalah rumitnya terjadi di Yaman. Negara ini memiliki proporsi sebanyak 65% penduduk yang menganut aliran Islam Sunni. Namun dalam perkembangan yang terkini, presiden mereka yang juga beraliran Islam Sunni ternyata menghadapi aksi pemberontakan kelompok Syiah yang bernama Gerakan Houthi. Sementara itu, kelompok ekstremis yang beraliran Islam Sunni bernama Al-Qaeda juga turut bersaing dengan kelompok Houthi dan pemerintah yang sah dalam upayanya menguasai negeri Yaman. Dari afiliasi berdasarkan isu sektarian saja, kita sudah dapat menebak bahwa Iran tentu saja mendukung gerakan Houthi dan upayanya dalam menguasai negara tersebut. Sementara di sisi yang lain, Arab Saudi bersama-sama dengan negara pengikut Islam Sunni lainnya turut melancarkan serangan udara terhadap milisi Houthi. Tujuannya adalah untuk mencegah mereka mengambil alih kekuasaan pemerintah yang sah dan memastikan Yaman tetap berada di bawah pemerintahan yang menganut ideologi Islam Sunni. Terlebih, letak geografis Yaman yang posisinya berbatasan langsung dengan Arab Saudi dapat menjadi potensi yang berbahaya bagi kelangsungan politik Arab Saudi di Timur Tengah. Sampai hari ini, Arab Saudi dan Iran adalah dua poros di Timur Tengah dengan tingkat rivalitas cukup sengit. Inti dari konflik ini adalah persaingan antara Arab Saudi dan Iran, terutama dalam bentuk perang proksi. Nah, hal ini tentu mempunyai dampak negatif terhadap kawasan regional di Timur Tengah, karena wilayah tersebut terbagi ke dalam sejumlah medan pertempuran. Persaingan ini dimulai sejak awal tahun 1900-an ketika suku Al-Saud menguasai semenanjung Arab dan menemukan cadangan minyak yang besar di wilayah tersebut. Di sisi lain, Iran juga memiliki cadangan minyak yang melimpah, namun harus menghadapi intervensi dan kekacauan asing di waktu bersamaan. Pada tahun 1970-an, kedua negara tersebut mendapatkan dukungan dari Amerika. Hanya saja, dukungan politik ini memberikan polemik yang cukup beragam di antara penduduknya sendiri. Pada tahun 1979, revolusi Iran yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini memicu reaksi di seluruh dunia, terutama di Arab Saudi. Alhasil, persaingan antara Arab Saudi dan Iran dimulai sejak revolusi Iran tahun 1979 dan misi penyebaran ideologi Ayatollah Khomeini ke Timur Tengah dimulai. Kala itu, orang-orang Arab Saudi merasa takut akan potensi munculnya revolusi di negara mereka sendiri, serta ancaman sektarian bahwa Iran akan menjadi pemimpin negara Muslim dengan aliran Syiahnya yang dominan di Timur Tengah. Menanggapi kemungkinan ini, orang Arab Saudi membentuk aliansi dengan Amerika dan negara-negara Teluk lainnya untuk melawan pengaruh politik Republik Iran. Pada tahun 1980, terjadi agresi militer dari tentara Irak yang menginvasi daratan Iran. Nah, orang Arab Saudi yang berharap dapat menghentikan misi ideologis Iran ini akhirnya memberikan support finansial dan bantuan senjata kepada pasukan Irak. Perang ini sendiri berlangsung hingga tahun 1988 dan menyebabkan 1 juta orang tewas kala itu. Pada tahun 2003, pemerintah Amerika berhasil menggulingkan rezim Saddam Hussein di Irak, sehingga menciptakan kekosongan keamanan dan perang proksi berkelanjutan antara Arab Saudi dan Iran. Dalam perkembangannya, perang proksi ini berlanjut hingga peristiwa Arab Spring di tahun 2011. Pada puncaknya, perseteruan kedua kubu semakin meningkat hingga mereka mengerahkan armada militer dan memicu perang proksi di masing-masing negara Timur Tengah. Misalnya saja seperti yang terjadi di Tunisia, Bahrain, Libya, Lebanon, Maroko, Yaman, dan Suriah. Arab Saudi tentu saja mendukung pemerintah pusat di Yaman melawan gerakan Syiah dan mengirimkan pasukan militer untuk membantu menekan kerusuhan kelompok Syiah di Bahrain. Sementara pemerintah Iran memicu protes buruh Sunni di Tunisia dan mendukung para pemimpin Syiah di Bahrain. Di Suriah, militer Iran ikut berdampingan dengan para milisi dari kelompok ekstremis seperti Hizbullah. Sementara Arab Saudi mendukung kelompok pemberontakan Sunni. Ketika perang saudara terus berlanjut, baik Arab Saudi maupun Iran berusaha untuk mengamankan kepentingan masing-masing dengan menekan posisi diplomatik Qatar, serta mengambil alih wilayah di Suriah dan Irak. Pada intinya, perang dingin ini menjadi semakin tidak dapat diprediksi, seiring dengan perjuangan beberapa negara di Timur Tengah untuk mencapai stabilitas politiknya masing-masing.
Perang proksi antara Arab Saudi dan Iran telah berlangsung selama beberapa dekade. Perang proksi ini telah menyebabkan ketidakstabilan dan kekacauan di kawasan Timur Tengah, serta menimbulkan efek destabilisasi di seluruh wilayah. Konflik ini telah menyebabkan banyak peperangan dan kerusuhan, serta menimbulkan banyak penderitaan bagi masyarakat Timur Tengah. Nah, satu-satunya cara untuk mengakhiri persaingan dan perang proksi di wilayah ini adalah dengan kedua negara poros utama saling menginginkan penyelesaian damai, yaitu Arab Saudi dan Iran. Tapi, apakah ini akan mungkin terjadi di masa yang akan datang? Nah, gimana Sobat SN? Rasa penasaran kamu sudah terjawab? Jangan lupa untuk follow semua media sosial SN.id. Sampai jumpa di channel menarik berikutnya. Salam pintar!